Om Swastiastu, halo Sobat Pajak, jumpa kembali dengan saya Dedik sebagai host podcast Kecak, Keseruan Cerita Pajak. Dan kembali lagi di sini saya ditemani oleh teman yang sangat spesial ya, yang menjadi teman diskusi terkait perpajakan. Langsung saja kepada Bapak Moses DF Langsung. Halo Kak Adi, Pak Moses. Boleh disapa Pak Didi apa kabar? Pajak saya baik juga Pak Moses. Halo Pak Didi. Boleh disapa nih Pak. Baik, oke. Selamat pajak, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya dan Pak Didi. Saya Moses, penyuluh pajak dari Kanwil DCP Bali. Kita kembali lagi bahas PMK 81 ya tadi. Iya betul. Oke, nggak bosan-bosan ya. Semoga ya Pak ya. Karena kan bahasanya PMK 81 ini kan sangat banyak ya. Ya. Seperti di bagian sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pendaftaran dan bayaran. Betul Pak Didi. Nah, kali ini kita akan bicara masalah pelaporan dan spill sedikit lah terkait dengan pengaturan-pengaturan layanan administrasi yang ada di dalam PMK ini. Oke Pak Didi. Iya. Kira-kira Pak Moses sudah membaca sampai pasal berapa nih PMK? Saya kalau baca keseluruhan tidak, tapi kemarin sempat sedikit baca mulai pasal 243 ya sampai 270. Itu menarik karena itu kaitan sama dengan pengembalian pajak yang di bandara itu Pak Dede. Oh gitu, tax refund-nya. Saya baca itu dikit. Tapi secara keseluruhan mungkin tidak cuma. Tapi untuk semacam pajak kita akan coba nanti menyimpulkan dari PMK 81 ini khususnya tentang proses bayarnya, lapornya Pak Dedi. Oh iya, ya buat semeton pajak boleh ya meninggalkan pesan di kolom komentar kira-kira semeton pajak yang di rumah ya kira-kira sudah sampai pasal berapa nih ya kan, karena kan membaca ini dunia yang menarik ya sebenarnya. Kadang-kadang kita baca itu kalau kita butuh Pak Dedi. Betul, tapi harapannya tidak ngantuk ya Pak Moses. Nah kalau kita lagi butuh pasti nggak ngantuk. Oh iya. Kayak mau ujian ya, kayak mau ujian lah. Oke. Kalau ketika kita mau ujian, wah besok ujian ini nih, saya baca ini, sampai pagi nggak ngantuk-ngantuk. Oke ya. Nah Pak Muh, kalau bicara masalah pelaporan Lapor nih, ya. mungkin selama ini kita sudah paham lah ada namanya pelaporan SPT tahunan, SPT masa gitu ya. Nah di PMK 81 ini diatur yang menariknya di mana ya Pak Muh? Ya, ini menarik Pak Dedi. Pertanyaan yang sebetulnya mungkin jadi pertanyaan banyak orang gitu. Jadi bicara tentang PMK 81, khususnya aspek pelaporan Pak Dedi, ini tentunya banyak ada perubahan-perubahan. Yang kita kenal ada perubahan mayornya, ada perubahan minornya. Jadi istilah mayor minor ini ternyata tidak hanya kita temukan di dunia musik ya. Di PMK kita juga ada. Nah apa itu perubahan mayor dan minor Pak Dedi? Jadi kalau perubahan minor itu Pak Dedi itu hanya perubahan tentang bahasa dan ejaan. Kemudian ada juga perubahan mayor. Pertama di SPT yakni diperkenalkan jenis SPT yang baru Pak Dedi. Iya. Yaitu ada SPT massa dan SPT tahunan pajak karbon. Nah pajak karbon ini kan sudah kita ketemu di Undang-Undang 7 kan Pak Dedi waktu itu. Di Undang-Undang 7 sudah diatur tentang pajak karbon. 2 tahun yang lalu lah itu ya. Nah, sebenarnya di aspek bayar juga disebut bahwa batas waktu bayar itu juga tadi kita di Sebelumnya ya. part sebelumnya kita sudah bilang, sudah kita sampaikan ada disergapan waktunya menjadi tanggal 15. Itu Pak Dedi. Jadi sudah ada payung hukumnya Sudah ya ada. Pak Moses. Kalau yang 2 tahun lalu hanya sebagai clustering pajak karbon di Delaware HPP harmonisasi peraturan perpajakan, sekarang sudah diatur ya secara teknisnya di dalam PMK 81 ini. Jadi buat pelaku usaha yang incas dengan pajak karbon sudah lebih lega ya karena sudah ada aturannya. Lebih pasti lagi. Ya, dan bisa mulailah ya melakukan eksekusi terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan pajak karbon. Selain itu apa lagi nih Pak Mu? Ya. Jadi selain itu Pak Dedi, kemudian mungkin Pak Dedi pernah dengar SPOP ya? Iya. Ya. Jadi di PMK 21 ini dia menambahkan SPOP itu
yang kita kenal dengan surat penentuan objek pajak, itu di istilah di PBB Pak Dedi, itu sebagai salah satu kategori SPT tahunan. Ini baru banget lah Den, baru banget ini Pak Dedi ya. Nah kemudian diperkenalkan juga jenis SPT masal yang baru Pak Dedi. Apa itu Pak? Pak Dedi masih ingat Undang-Undang 11 tahun 2015? Oh ingat sekali Pak, itu pasti kan pesta yang sangat meriah ya saat itu. Kata-katanya pengampunan Pak. Iya. Kalau pengampunan ini orang pada ingat semua. Betul. Nah, kemudian mestinya PPS, Program pengungkapan sukarela. PPS saya bisa bilang PPS Pak. Oh PPS Tegrak deh Pak, PPS deh kalau Ya, ya. Jadi di PMK 81 ini Pak Dedi diperkenalkan juga SPT masa yang baru, yaitu SPT masal PPh final untuk pengungkapan harta bersih Pak Dedi, dan SPT masal PPh final untuk pengungkapan pajak sukarela Pak Dedi. Iya, jadi diingatkan kembali ya buat wajib pajak yang sudah mengikuti program pengampunan pajak, yang sudah mengikuti program pajak sukarela, Dedi ya. ini difasilitasi juga untuk pelaporannya ya, pelaporan untuk terkait dengan harta yang sudah dilaporkan melalui program tersebut. Betul Pak Dedi. Ya, terus apalagi nih Pak Mo supaya nanti lebih banyak nih yang diterima oleh Semeton nih terkait dengan PMK 81 ini. Jadi PMK 81 ini Pak Dedi kita ingat bahwa di konteks ini kan pelaporannya itu kan online semua. Padahal zaman-zaman sebelum itu kan juga ada pelaporan yang manual. Oke. Nah untuk yang SPT masa yang 2 tadi saya sebutin itu Pak Dedi, itu ternyata bisa dilakukan dengan cara manual. Oh gitu. Ya, ini sebetulnya untuk membuka juga kesempatan buat sosial kita mungkin yang jauh dari ibu kota, Pak Dedi. Yang dari ibu kota barangkali mungkin kesulitan perangkatnya atau mungkin akses internetnya kurang, itu bisa dilakukan dengan manual juga. Ini itu. Jadi istilahnya bisa mengakomodir ya, mudahan wajib pajak khususnya dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban, terutama masalah pelaporan yang masih sifatnya manual. Betul. Tapi kan nggak boleh balik lagi kan Pak, kalau sudah online terus balik manual ya bisa kan? Kalau sudah masuk pada sistem yang online, jangan balik lagi ke yang manual. Betul. Jadi kalau kembali lagi nih, kalau di Cortex nih Pak sebagai sistem yang terintegrasi ya, mulai termasuk pelaporannya ya, yang di sana macam-macam pelaporannya dimasukkan di sana secara menggunakan internet, akses internet, pastinya secara online ini menjadi salah satu solusi ya, bahwasanya bagaimana pelaporan perpajakan secara online ini kedepannya akan semakin semakin berkembang. Betul. Orang akan memilih online daripada manual. Dan lebih mudah memang online Pak Dedi. Menghemat waktu, menghemat biaya, itu semua bisa lakukan online. Kalau online kan di mana saja bisa kita lakukan. Betul. Gak usah ngatin lagi. Iya. Gak usah ngirim lagi pakai biaya lagi segala macam. Kita tinggal online saja sudah enak itu. Iya, tinggal membiasakan aja ya Pak. Perubahan itu perlu begitu, perlu penyesuaian. Perlu penyesuaian secara bertahap Betul. ya. Itu penting. Dan semua informasi ini pun juga Semeton Pajak juga bisa ya melihat atau mengakses misalkan bagaimana caranya melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Cortex gitu, bisa diakses di YouTube Dijen Pajak RI seperti itu Pak ya. Jadi sudah semakin gampang wajib pajak untuk mendapatkan panduan terkait dengan pelaporan ini. Nah Pak Mu, selain laporan ini boleh spill lagi dong Pak Mu di PMK 81 ini bagaimana proses, contoh nih ya, kita kan kadang ini investasi juga mulai berkembang Betul. di masyarakat ya. Ada yang main saham nih ya Pak ya. Saham itu sudah jadi jadi Bukan hal yang istimewa untuk orang-orang tertentu ya, tapi sekarang sudah berkembang ya, siapapun bisa gitu saya. siapapun bisa. Apalagi channeling untuk mendaftarnya juga lebih dimudahkan untuk istilah investasi dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk kripto lah itu. Nah kalau konteks terkait saham nih Pak Mo, kalau misalkan saya berinvestasi nih ya, saya beli saham ya, contoh aja saya beli saham. Mas Dedi sahamnya di mana sih sebetulnya?
Saya belum ada Pak, ini masih contoh nih Pak ya, masih contoh. Belum ada diakui kita. Belum, tidak akan saya laporkan karena memang nggak punya Pak. Ini saya masih mempelajari PMK 81 ini gitu ya. Kalau saya punya saham ya, investasi di perusahaan terbuka yang ya saya lihat perusahaan ini sangat menarik lah ya. Karena terkait dari kinerja perusahaannya, kemudian laba yang dihasilkan itu sangat menarik. Seandainya nih saya ikut bermain ya, ikut nyemplung di sana nih Pak Mo. Ketika saya Cari cuan gitu. iya Bu, Cari cuan. saya transaksi ini kan biasanya namanya saham itu kan setiap waktu akan berubah ya, fluktuatif ya harga itu ya. Ketika saya menggunakan untuk mendapatkan capital gain-nya ini, kan berarti saya dipotong pajak nih. Nanti kira-kira saya bisa tahu nggak melalui Cortex nih berapa yang dipotong nih? Betul Pak Dedi. Jadi kalau kita ngomong saham ini kan menarik Pak Dedi ya. Aturan yang kita ingat bahwa itu tahun 1997 loh Pak Dedi. Wah lama, sekarang sudah 2020. 2024. Iya. Berapa puluh tahun yang lalu. Kayak lagu Ambon aja. Oh gitu. Berapa puluh. Itu lagunya Pak Mo gitu. Ya, begini. Di PMK 81 nih Pak Dedi ya, transaksi saham ini kan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ya Pak Dedi ya. Iya betul. Tarifnya itu final, besarannya adalah 0,1% Pak Dedi. 0,1% itu kan diambil dari nilai transaksi penjualan. Tarifnya masih sama ya? Masih sama 0,1 ya. Tapi dalam PMK 81 nih Pak Dedi sedikit ditambahkan ya, kewajiban bagi bursa efek. Yang dulu di 1997 itu tidak ada Pak Dedi, bahwa bursa efek itu setelah memotong pajak Pak Dedi, dia punya kewajiban memberikan bukti potong itu kepada pihak yang dipotong. Oh gitu, oke. Nah itu di PMK 81 muncul aturan itu Pak Dedi. Ya menarik ya Pak. Jadi nanti kalau Pak Dedi punya saham, nggak usah khawatir lagi berapa nanti dari capital gain-nya terdiri, kemudian Pak Dedi dipotong 0,1%, Pak Dedi sudah tahu, oh ini pajak saya dipotong sekian ini. Oh gitu, sudah muncul di laporan saya kan di akun saya Apa di dalam konteks itu ya. Wah menarik sekali, jadi saya nggak perlu nunggu-nunggu, usah nunggu lagi. Tinggal nanti saya dapat SP2DK, saya nggak perlu bingung lagi, karena sudah ada yang muncul di sana. Gitu. Kalau sebelum ada Cortex kan kita malah nanya, mana dong bukti potong saya? Iya, sudah dan tanyanya juga bingung loh Pak, kemana saya harus nanya? Sudah dipotong juga, diam-diam aja mereka kan. Tuh, sekarang kalau prosesnya BEI-nya ada di Jakarta, saya di Bali, kan bingung nih Pak. Saya harus nanya ke siapa gitu ya, ke brokernya juga bingung, terus kemudian ke perusahaan juga, perusahaannya susah dihubungin. Betul. Lah nanti dengan melalui Cortex ini ketika penghasilan saya sudah dipotong pajak atas transaksi saham ini, otomatis akan masuk di dalam akun saya ya Pak ya. Wah menarik sekali. Pak Mo, ini kan di PMK 81 itu selain pengaturan daftar, bayar lapor, ya kan diatur juga masalah layanan administrasi. Betul Pak Dedi. Di pertemuan kita, di podcast kita sebelumnya kan saya sudah bilang Pak Dedi ya, bahwa PMK 81 ini omnibus lah, omnibus mini. Karena memang ada 42 PMK Pak Dedi yang disatukan di sini Pak Dedi. Iya. Ya termasuk yang tadi Pak Dedi tanyakan itu ya. Jadi mudah-mudahan satuan pajak mau untuk membaca ini Pak Dedi ya. Jadi bisa nanti kita lihat apa sih sebetulnya PMK 81 ini secara lengkapnya. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi buat satuan pajak PMK 81 ini sebagai payung hukum untuk kepastian hukum dalam wajib pajak melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan yang melalui sistem Cortex ya Pak Muni ya. Wah, saya kalau ketemu host kayak Pak Dedi begini senang saya nih. Loh, saya kan belajar dari Semuanya enggak. Hostnya keren nih Pak. Saya belajar loh dari Pak Mo. Jadi sementara pajak Pak Mo ini luar biasa juga sebagai expert dia di bidang perpajakan, punya pengalaman yang panjang sehingga ini tepat gitu ya podcast hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Hanya maaf Pak Mo, waktu ini yang Betul Pak Dedi. Kita sebetulnya ingin sekali untuk berbincang-bincang lebih panjang tentang PMK 81. Betul. Semoga ada part-part lain ya Pak ya. Semoga Pak. Tapi kalau memang satuan pajak kira-kira punya kepentingan yang lain, materi yang lain bisa juga nanti. Iya Pak. Ngisi komentar aja di bawah tar itu Pak. Aturannya apa yang perlu Iya betul. Yang
yang menurut wajib pajak, menurut Semeton Penting sekali. penting ya. Penting. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Moses Terima kasih, Pak Deddy. sudah hadir kembali Bahagia di podcast Kecak hari ini. Semoga tidak mengesankan ya. Dan PMK yang berisi lapis-lapis pasal yang sangat banyak ini menjadi lebih bersemangat ya Pak Moses ya. Betul Pak Deddy. Sehat selalu Pak Moses dan sukses ya. Ya, Semeton Pajak juga sehat selalu. Ya. Iya. Oke, Semeton Pajak, demikian podcast terkait dengan part 2 dari PMK 81 ini. Saya Deddy Heri Susetio dan Saya Moses Nangi. izin undur diri ya. Kita kembali lagi di dalam podcast Kecak Keseruan Cerita Pajak untuk episode berikutnya. Dari kami, Om Santi.